Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Oke teman-teman, kali ini aku mau lanjutin video yang sebelumnya, ya ini tentang Kanggoshi di Panti Jompo Jepang. Kerjaannya ngapain aja sih? Ini yang part yang kedua. Untuk teman-teman yang belum lihat part yang pertama, bisa lihat di sini. Nanti kalian bisa cek dulu part pertamanya kayak gimana. Dan di part pertama itu aku bahas tentang Kanggoshi leader. Jadi untuk leader tugasnya ngapain aja, yang di Panti Jompo Jepang itu kayak gimana, aku cerita lengkap di situ. Nah untuk yang kedua ini aku mau ceritain isi pekerjaan Kanggoshi, tapi yang untuk Shochi. Shochi itu yang tugasnya untuk tindakan. Jadi perawat yang khusus untuk melakukan tindakan. Oke, sambil aku kasih untuk slideshow-nya di PowerPoint-nya. Ini aku udah bikin yang simple dari PowerPoint, sama kayak yang sebelumnya, tapi yang untuk Shochi. Oke. Kita mulai. Di sini kerjanya ngapain aja sih yang di part 2 untuk tugas perawat tindakan atau Shochi nurse. Oke, dari jam 8 sampai 8.30 tuh sama kayak yang di leader. Kita sama-sama untuk bersihin dan shoji namanya, bersih-bersih ruangan sama di toilet juga. Jam 8.30 kita mulai kerja. Jadi kalau untuk perawat yang tugasnya untuk melakukan tindakan, biasanya sih beres-beres ruang tindakan sama Joho Susu juga, maksudnya menggali informasi-informasi. Misalkan kalau kemarin nggak masuk, apa aja sih yang misalkan ada tindakan yang baru, ada pasien yang hari kemarin itu luka dan harus dirawat setiap hari lukanya, kayak gitu-gitu. Kita gali informasinya siapa aja kayak gitu. Itu dari jam 8:30 sampai nanti 8.45. Itu di jam 8.45 itu udah selesai menggali informasi dan beres-beres, siap-siap. Kita baru masukin obat. Jadi misalkan kalau di tempat kerjaku itu obat-obat yang untuk orang-orang nenek dan kakek-kakek yang ada di panti jompoku, itu obatnya itu yang mengurus itu perawat. Jadi kami yang menyiapkan obatnya, misalkan hari ini untuk obat yang akan diminum 2 hari berikutnya. Jadi disiapkan dulu nanti di dalam box gitu. Nanti kita tata, ini Nani Sang namanya siapa, ini obatnya Asa Hiru Yu. Jadi pagi, siang, malam itu udah kita set. Jadi nanti pas waktu disiapin ke atas di tempat mereka menginap itu udah tertata rapi. Jadi tinggal ngasihkan nanti Kaigo sangnya yang bakalan ngasih kan. Jadi kita nyiapin, dan kakuning ini bener namanya atau enggak, terus ada berapa obatnya gitu, kita kakuning juga. Kakuning itu dicek ya teman-teman. Nah jam 9 biasanya Kanggoshi yang leader itu juga udah selesai operan, menerima operan dari King dari dinas malam. Jadi jam 9 itu kita yang bakalan dapat operan dari Kanggoshi yang leader. Jadi apa aja yang terjadi tadi malam kita bisa dengar di waktu itu jam 9. Nah di jam 9.30 biasanya kita mulai untuk ke atas ke setiap ruangan di setiap lantai. Jadi dari lantai, kalau tempat kerjaku dari lantai 3 sampai lantai 9 itu kita cek obat. Kalau di sini gambarnya ini cewek yang lagi cek obat untuk infus atau untuk injeksi. Tapi sebenarnya yang sebenarnya untuk di tempat kerjaku itu obat minum. Jadi obat minum untuk hari ini siapa aja, dicek udah bener atau belum, di box yang bener atau enggak, kayak gitu. Kita cek satu persatu di setiap lantai kayak gitu. Jadi jam 9.30 sampai 10 kegiatannya seperti itu. Nah nanti jam 10 sampai 11.30 untuk yang perawat tindakan atau Shochi nurse atau nasu Shochi itu bakalan bawa Shochi Daisa namanya, untuk alat-alat
tindakan. Jadi ada macam-macam, ada gunting, ada untuk rawat luka, perlengkapan rawat luka untuk kayak gini. Ini kangco namanya. Ini untuk enema. Nah, kalau misalkan ada pasien yang perlu enema di pagi hari atau misalkan ada yang sembelit, kita bantu untuk mengeluarkan buang air besarnya. Kalau misalkan ada yang batuk-batuk atau yang berdahak batuknya dan perlu di suction, kita bakalan suction. Atau yang tindakan untuk merawat luka, biasanya sih ada yang luka dekubitus, ada luka-luka yang kecil, ada yang besar, jadi macam-macam, ada tindakannya banyak kayak gitu. Isi tindakannya untuk Nasu Sochi. Nah, jam 11.30 kita udah mulai untuk istirahat. Kalau untuk perawat tindakan istirahatnya yang paling cepat, jadi 11.30 kita udah jatahnya untuk istirahat gitu ya. Istirahatnya yang sebelumnya aku juga udah bilang kalau 45 menit kalau untuk sekarang, tapi sebenarnya biasanya sih 1 jam gitu. Misalkan udah selesai istirahat jam 12.30 kita kembali ke Jimusho. Ini di Jimusho yang gambarnya kayak gini. Di Jimusho atau di kantor itu kita kiroku, apa aja yang udah kita lakukan pagi hari tadi, misalkan tindakannya apa aja kita tulis di kanggo kiroku atau catatan keperawatan. Nah, nanti jam 2 lagi kita bakalan keliling lagi untuk ngecek. Mungkin ada yang masih untuk pasien-pasien yang sembelit, yang biasanya kalau untuk orang-orang tua itu seringkali susah buang air besarnya, sampai 2 hari, 3 hari nggak buang air besar, kita bakalan ngasih untuk perintah untuk meminum obat Gezai namanya. Gezai itu untuk obat sembelit. Jadi untuk pasien yang sembelit-sembelit doang, itu bakalan kita kasih untuk minum obat pencahar gitu, supaya dia bisa ngeluarin buang air besarnya gitu. Atau mungkin yang susah juga, misalkan udah 7 hari, ada yang 1 minggu nggak BAB, itu baru kita bantu juga untuk ngeluarin pakai suppositoria, misalkan obatnya, pencaharnya, atau bisa langsung pakai kangco yang tadi aku bilang. Kalau kangco itu ya pakai enema gitu, itu lebih cepat sih sebenarnya. Oke, nanti jam 15.30 setelah muter-muter tadi kan, sebenarnya di jam 2 itu juga misalkan ada yang tindakan rawat lukanya belum selesai, kita di jam 14 ke bawah itu bisa kita lakukan di situ juga. Jadi setelah selesai semuanya tindakannya jam 15.30 itu biasanya bersih-bersih alat-alat yang kita tadi pakai, dibersihin, nanti dikeringkan, dan nanti di hari Jumat itu kita steril setiap 1 minggu sekali, sterilisasi alat-alat kayak gitu. Tugasnya kayak gitu. Nah, jam 4 sore itu kita biasanya mata kiroku lagi. Jadi kanggo kirokunya, catatan keperawatannya ditulis di buku khusus untuk catatan keperawatan milik pasien, sama misalkan ada hal yang perlu disampaikan di semua perawat, biasanya ditulis di dalam kanggo ngisi di laptop atau di komputer kayak gitu. Nah, nanti jam 16.45 itu kita udah operan lagi, apa aja yang kita lakukan, misalkan tindakan ini udah selesai karena lukanya udah bagus, atau misalkan ada pasien yang hari ini luka dan harus dirawat lukanya tiap hari, jadi ada tugas baru nih untuk kanggo si Sochi, jadi kita operkan. Jadi nanti semua perawat itu tahu kalau tindakannya itu ada yang baru, atau misalkan ada yang tindakan yang udah selesai, kita bisa hapus itu tindakannya kayak gitu. Jadi kayak gitu tindakan untuk kanggo Sochi itu kayak gitu tindakannya. Nanti jam 17.15 kita udah bisa pulang kayak gitu teman-teman. Otsukare sama deshita. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin ya, kalau mungkin di tempat lain juga beda, cuman kalau di tempatku seperti ini loh kayak gitu ya, biar teman-teman juga ada bahan untuk membandingkan atau untuk gimana ya,
kasih gambaran lah, referensi untuk teman-teman kalau misalkan kerja di Jepang sebagai perawat kangkoshi yang bekerja nggak di byoing atau bukan di rumah sakit tapi di panti jompo itu kayak gimana sih. Semoga video kali ini juga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa untuk sharing ke teman-teman kalian juga. Dan yang penting jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.